done deh, let's go. Pesawat sudah diterbangkan, bahkan terpantau Ayane cepat dia untuk turun dari pesawatnya. Terpantau juga ada Dewa United di area sana. Dan ini adalah game yang pastinya sudah terjadi berulang kali. Sunhawk sudah sering dimainkan. Menjadi menarik sekali. Ini adalah pembahasan yang harusnya kita bahas di PMPL Grand Final Edoge tapi belum sempat keluar. Kenapa kalau Sunhawk dimainin justru area Perdas ini bukan menjadi tempat yang kayak diperbutkan betul banget sama tim-tim profesional, tidak seperti Painan, tidak seperti Bootcamp, padahal Perdas juga dari segi looting sama tingginya levelnya seperti Painan dan juga seperti Bootcamp. Kalau hemat gue pribadi kan sebenarnya bukan yang Sunhawk banget ya. Cuman yang gue lihat Perdas ini sebenarnya bener kata lo tadi, lootingannya tinggi banget ya. High tier loot. Tapi movementnya nggak sebebas bermain di Painan, bermain di beberapa lokasi yang akhirnya lo bisa bergerak ke tempat-tempat yang lo inginkan. Perdas ya, pertama kali yang kita lihat Perdas adalah kayak maze. Maze itu apa sebenarnya? Labirin yang ngebuat bisa jadi kita keluarnya lambat. Yang kedua bisa jadi orang datang kita nggak sadar. Makanya menurut gue Perdas ya kalau nggak di signature drop zone ya nggak menjadi pilihan yang bener-bener oke gitu buat masing-masing tim. Paradise ya, tapi gue sempat nge-cast kan ya minggu pertama, hari pertama untuk PMVB ini. Sempat ada pertemuan tuh antara Dewa United sama Voin deh kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Voin deh. Voin kan ya, kalau nggak salah Voin tuh dulu sebelum di sini tuh mereka ngambil Hatin pernah. Terus entah kenapa gue kaget juga ngelihat tiba-tiba mereka mau nabrak si Dewa United di Paradise. Itu hal yang kembali lagi tadi kalau misalnya mungkin drop zone signature mereka memang di sana. Jadi udah biasa kemana-mana dan memang tergiur high tier loot sih menurut gue sih Paradise tuh enaknya di sana dan terbukti DU beberapa kali chicken di Sanok juga kan karena zonanya ke Paradise kan. Bukan mereka yang keluar dan cari lawan gitu. Benar sih, jadi mereka tinggal defensif aja di dalam perumahan Paradise tersebut dan itu membuat mereka bisa mendapatkan chance untuk WWCD lebih banyak. Tapi ini menarik juga di Bootcamp karena BTR nggak main, tiba-tiba ada 3 tim nih tertarik dengan magnet Bootcamp ini Sanskuy. Ya dan juga terlihat 3 tim yang sebenarnya turun di sini adalah 3 tim yang berada di peringkat bawah semuanya. Benar juga ya. Ada GC, lalu ada BF dan juga satu lagi ada Simba dan kita lihat pertarungan di klasemen bawah akan terjadi di area Bootcamp. Area tengah Bootcamp sudah diambil oleh GC Vicious membuat mereka paling nyaman untuk sementara waktu karena ini adalah center Bootcamp, ini adalah tempat yang bisa melihat ke sekeliling area Bootcamp. Ini menjadi hal yang menarik ya. Apakah ini adalah gerakan pasrah atau memang gerakan berusaha untuk dapetin elimination banyak dengan mereka turun di Bootcamp? Karena tiba-tiba 3 tim tersebut punya pemikiran yang sama juga dan bahkan lagi-lagi itu udah langganan ya kayaknya. Si Bats itu udah daftar membership kayaknya jadi Baywatch. Selalu tenggelam pertama. Keren Baywatch. Tapi memang setahu gue apa tuh? Wah. Jaga pantai gak sih? Yang jaga pantai. Tapi informasinya memang. Gue kayak iya tahu kayak iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya kan tapi kan penjaga pantai kan? Tapi memang informasinya itu adalah Bats itu lagi atlet ya kalau nggak salah. Jadi memang sangat disayangkan ya. Gak bisa bermain dengan maksimal. Jadi kayak buat masuk aja dulu. Tapi sementara ini gue rasa bakal cukup lama di sini. Dan juga untungnya kalau dilihat dari tim BF akhirnya mereka bisa dapat pemain yang main karena kan sebelumnya Scarlet terus-terusan sama kayak si satu pemain Simba tadi yang langsung tenggelam. Saat ini sudah bisa main kayaknya di minggu yang ketiga sehingga BF harusnya mereka bisa lebih maksimal lagi dengan 4 playernya di game demi game yang mereka mainkan. Terdengar ada sebuah granat tadi belum memberikan damage apapun ke arah lawan-lawannya, kita juga belum tahu dari mana granat itu dilemparkan, dari tim mana atau siapakah yang melemparkan granat tersebut. Kita melihat ada glue untuk sementara waktu dari GC Vicious dan kembali ada beberapa pemain yang berada di bootcamp ini tapi bootcampnya masih sangat sepi dan Cijel kita mengingatkan kepada kalian yang sedang menyaksikan langsung daftar School and Campus Battle sekarang juga. Yes, karena daftarnya itu sampai dengan tanggal 26 September paling lambat. Sekarang udah tanggal 18 September, masih tersisa sekitar lah buat kalian persiapannya dan untuk syarat dan ketentuan kalian bisa langsung aja cek di bit.ly/PUBG Mobile BOSC. Ya, itu dia Battle of School and Campus. Nah, gue jadi bingung sih apa ya? Oh ya. BOSC soalnya Battle of School and Campus. Kita lihat ke arah yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain dari Onyx di mana mereka terus mengambil arah Painan dan ini menjadi tempat yang membuat Onyx juga cukup kuat saat mereka bermain di Sunhawk. Tidak perlu puyeng-puyeng untuk mereka melakukan sebuah rotasi karena itu juga keunggulan dari Painan saat mereka bermain atau keunggulan saat mereka bermain di Sunhawk maksud saya. Di Painan nih kita keluar juga cukup mudah. Yang penting gak ada yang ngambil area bukit. Kalau di PMPL NFT kan agak susah karena yang bukit udah langsung diambil kan. Bener, sama biasanya. tim lain. Nah bedanya di PMVB Onyx tuh gak digangguin kayak si NFT digangguin. Jadi enak banget
siap mereka mau kemana pun. Benar-benar. Karena memang rotasi kalau kita ngomongin ladies scene sama professional scene jelas beda banget lah ya. Karena dari segi pemikiran aja udah pasti beda, dari segi coach management juga pasti agak sedikit beda-beda daya pikirnya juga. Jadi ini yang membuat pasti ada beberapa perbedaan, bahkan kayak dari timing rotasi deh, kita nggak usah jauh-jauh. Ini mereka 5 menit aja tuh masih pada nambah lootingan lagi. Kayaknya belum percaya diri gitu kalau misalnya lootingannya belum maksimal banget. Benar-benar berusaha untuk memaksimalkan semuanya, apapun itu pokoknya diambil. Emang biasanya cewek gitu sih kalau main sih. Oh gitu ya, semuanya ditabung dulu. Ditabung dulu gitu kan, benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang juga. Jadi apalagi nih Sunhawk juga lebih ke arah yang nungguin aja satu sama lain. Sama di bootcamp juga nih dari tadi udah 5 menit tahu-tahuan aja. Ya. Tahu-tahuan, saling memantau dari jarak jauh. Belum ada yang mulai berani untuk mendekat, untuk memberikan sebuah sambutan hangat. Saat ini bahkan terpantau pemain-pemain Simba mereka cukup mundur terlebih dahulu. Tembakan dilakukan oleh pemain dari BF tapi tidak ada scope di sana, membuat visionnya tertutup sedikit, cukup sulit. Dibutuhkan setidaknya reload scope kalau gua nembak. Kalau gua nggak punya scope sama sekali, gua nggak bisa tuh. Nggak pede lah ya. Nggak pede gua. Iron Sight kan emang susah. Susah banget. Tapi kalau kayak tadi gue lihat dari pergerakan Amanda juga, ini terlalu berani sih, dia langsung buka tembakan kayak gitu karena posisi dia sendiri. Dia terpisah cukup jauh dari teman-temannya. Terus juga dari segi perlengkapan lootingan ini benar-benar minimalis banget coy. Sama sekali tidak ada bandage, tidak ada first aid. Tas aja belum punya. Gue nggak tahu itu berapa banyak peluru yang dia punya. Dengan tadi dia membuang 20 peluru, itu udah wasted banget sih untuk posisi seperti ini dari si BF itu. Ya, padahal mereka turun di bootcamp yang kita tahu bersama, lootingannya banyak, tapi karena area yang bisa menjadi tempat looting hanya 2 gudang dan juga 1 rumah tadi kalau nggak salah dari BF, membuat hanya 3 compound tersebut sehingga tidak maksimal untuk 4 player mereka. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda tadi. CX Warning Heli saat ini bahkan sudah mulai merapat menuju ke arah bootcamp. Onyx pun sama, sudah mulai merapat menuju ke arah bootcamp. Shotpace sedang melakukan sebuah penyeberangan. Polos sekali dia nyebrang tanpa adanya smoke dan gak ada yang nembak. Nampaknya BF satu pemainnya yang ada di bawah itu siapa? Royla. Dia gak ngelihat adanya Shotpace yang nyebrang karena memang tadi hanya sedang melakukan proning saja dan juga gak sadar adanya penyeberangan dari Onyx. Padahal visionnya Royla harusnya bisa ngelihat kepinya Onyx. Ini terbuka banget sih dari Shotpace ya kalau gue lihat pergerakannya. Bahkan dari CX Warning pun mungkin bisa ngelihat juga, tapi bisa jadi di HBD nih Sans. Kayaknya Onyx ini juga nggak sadar kalau yang turun di sini sampai 3 tim karena biasanya kan hanya ya 1 tim atau biasanya hanya Bigetron saja. Bigetron nggak main dan baru kita lihat saat ini ada 3 tim yang di bootcamp. Nah itu dia, bisa jadi ya karena ini adalah sesuatu yang baru juga dan Shotpace mungkin lagi berupaya untuk mencari informasi terlebih dahulu, membiarkan teman-temannya di bagian belakang. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi, ini bootcamp kayaknya lagi jadi primadona banget untuk di match kali ini. Ya. Sudah ada 5 tim malah. 5 tim semuanya ngumpul di area sekitaran dari bootcamp. Memang hanya Onyx saja yang melakukan penyebaran cukup merata. Ada Scarlet di bagian belakang. Seperti biasa lah ya, setup dari Onyx selalu melakukan split positioning. Mereka pede banget dengan individual mereka. Dan kayaknya Cecil harusnya sih dapat info sih dari arah belakang dengan scope kali 3. Apalagi kan mereka matanya itu jeli-jeli banget. Ya. Bukan jeli-jeli ya. Ya jeli banget. Jeli banget. Jadi mereka harusnya udah dapat beberapa informasi tipis-tipis. Ada beberapa player yang menghold position mereka di bagian dalam bootcamp di Sans. Ya, kita melihat saat ini bahkan terus dipantau terlebih dahulu dan juga kalau tadi Cijel membahas jeli-jeli bukan jeli-jeli itu tuh kalau kaki kita dikelitikin kan? Geli-geli. Ya tadi maksudku sageli. Oh iya, Sanskui, Doge, Jelly, makin geli. Gitu. Belakangnya harus ada gitu. Kan geli gitu. Oh, ya. Bagus. Ya kan bagus kan? Tapi BTW gue mau ngomongin GC Vicious juga sih. Kenapa tuh? Kemarin ada momen ya. Dia ngumpul di satu titik yang sama terus dilempar granat sama Daisy kalau nggak salah. Apa siapa ya? Daisy kan? Betul, yang lempar Daisy. Ya dia ngelempar 1 granat doang terus dapetin 4-4-nya mati seketika, rata seketika. Gue nggak tahu. Padahal GC Vicious ini adalah player-player yang punya pengalaman lama. Dulu pernah main di PMPL Ladies season 1. Masa iya? Masih ada stage ya waktu itu. Iya, masa iya gitu loh mainnya kayak kemarin tiba-tiba rata begitu aja di satu titik yang sama. Itu sangat disayangkan sih. Ya, sangat disayangkan itu terjadi di Rangel kalau nggak salah. Ferry Pierre terjadi di tempat tersebut dan juga itu menjadi pencapaian tersendiri untuk pemain dari Daisy. Setidaknya dia dapat klip TikTok jedak jeduk juga. Sayang aja nggak di Nusa. Nah kalau itu di Nusa jadi itu. Jadi udah. Challenge Nusa itu. Langsung menang dia auto-win itu udah paling bagus. Karena susah banget kan. Kapan kita dapetin 1 granat 4 player dan juga di turnamen? Pernah waktu itu ada momen kayak gitu. Itu masalah Flippy deh, NFT Flippy yang dapetin 4 pemain ya?
Dia lempar satu granat 3 tapi. Oh ya, kalau 3 Ingat ya. Ada Kalau 3 beberapa kali memang. pernah, tapi gue waktu itu ingetnya tuh yang pas di Irelia, tapi kita bakal fokus lihat lagi juga ke Sunhawk karena nampaknya dari Onyx udah mulai berusaha untuk regroup nih. Dia udah mulai turun gunung juga, mulai melakukan repositioning kembali ke arah bagian kanan, tapi hati-hati untuk Onyx karena pergerakan mereka sangat terbuka sekali dari bagian si X Warning. Ya, bahkan saat ini sudah mulai dalam menuju ke area bootcamp dan Cruella, dia masih di tempat yang sama dengan posisi yang sama, nyaman sekali nampaknya sedang melakukan proning. Jangan sampai dikirim sebuah molotov dan akhirnya membuat Cruella harus terbakar, dipaksa untuk bangkit dia, bergerak menuju ke area bawah. Jauh sekali jarak antara Cruella dan juga dua pemain dari BF yang lain membuat dia terlock untuk saat ini, bahkan sudah mulai kedatangan pick tipis dan mudah saja, terlalu mudah untuk pemain sekelas Mickey dan juga Sotpe. Tidak ada perlawanan ya, sama sekali tidak ada perlawanan dari Cruella, padahal namanya kejam Cruella. Tapi sangat disayangkan juga untuk teman-teman Onyx nampaknya harus membuka peperangan karena mau tidak mau mereka udah kecebur nih. Udah kecebur ke dalam kolam ikan yang banyak sekali piranhanya, sudah mulai dibuka juga beberapa tembakan-tembakan dari seorang Glue, dari GC Vicious. Nampaknya lagi berupaya juga untuk mengumpulkan beberapa poin karena mereka butuh keluar dari bagian papan bawah nih. Ya, ini adalah tim-tim yang kalau kita lihat berulang kali, bahkan mereka terus tertahan, tidak bisa menuju ke bonus round. Kehilangan bonus round adalah sebuah kerugian yang sangat besar karena satu match berarti kita juga semaksimalnya bisa dapat 15 poin placement. Kalau nggak main di situ ya berarti kan udah pasti nggak dapat poin sama sekali. Di saat tim lain dapetin sampai puluhan poin, kita 0, itu yang menjadi kerugian tersendiri dan membuat tim-tim yang nggak lolos bonus round udah pasti poinnya dikit. Udah pasti, secara logika lah ya seperti itu karena kehilangan kesempatan untuk menambah poin-poin mereka. Tapi kali ini dari Popon juga lagi berupaya terus-menerus tapping-tapping ke arah bagian open field. Onyx terpantau terus-menerus juga. Belum adanya pergerakan signifikan ya kalau kita lihat dari beberapa tim, belum ada push yang benar-benar terpampang nyata kecuali tadi Onyx, Mickey dan Sotpe yang benar-benar berupaya untuk meretake satu rumah dan bahkan tidak ada follow up juga loh dari teman-teman Cruella lain. At least kayak backup kayak dari belakang nembak-nembakin atau apa. Sama sekali tidak ada, mereka semua kayak ketakutan terjebak di satu gedung-gedung di dalam bootcamp ini. Betul, hanya berdiam diri dalam compound-nya yang membuat pergerakan sejauh ini adalah Onyx. Onyx yang tadinya di area bukit, mereka sudah turun menuju ke arah bootcamp mendapatkan 1 poin dari elimination dan saat ini bukit yang tadi diambil Onyx sudah mulai diambil oleh CX Warning Heli. Justru CX Warning Heli bisa saja membuntuti apa yang dilakukan oleh Onyx, tapi kali ini Sotpe ditembak oleh pemain dari GC Vicious. Hoti nampaknya melakukan tembakan, belum menjadi sebuah poin, tapi Molotov dikokang tadi terlalu jauh jaraknya menuju ke arah Sotpe. Kembali Hoti masih menghold tembakannya. Kalau kita lihat untuk saat ini Hoti menjadi pemain dari GC Vicious yang elitnya paling banyak dibanding pemain lain. Ya, karena ini juga salah satu player lama juga kan. XCN waktu itu ya. XCN juga asal dari Sulawesi Utara pemainnya, dari Manado. Sudah membuka tembakan kembali menuju ke arah bagian depan. Benar-benar agresif ya kalau kita lihat pergerakan dari Hoti. Dia lebih ke arah pukul mundur pemain dari Onyx. Jangan sampai dibiarkan Onyx mendekat menuju ke arah player-player dari GC Vicious. Ya, akhirnya Onyx mengalami sebuah perlawanan dari GC Vicious. Dari tadi pastinya Onyx menunggu hal ini karena dari tadi mereka nggak tahu di manakah lawannya. Setelah tembak berarti mereka akhirnya memetakan, oh di sini ada orang, di sini ada orang. Karena dari tadi kelihatan banget Onyx masih meraba-raba sebenarnya di mana orangnya. Iya, akhirnya karena ada informasi masuk, jadinya mereka tahu harus setup di mana, harus ngelihat ke arah mana juga. Dan kali ini lebih ke arah holding position untuk Onyx, lebih tarik mundur juga. Bahkan 2 player Onyx belakang dari Cecil dan juga Scarlet harus bergerak beriring-iringan menyusuri dari tebing. Oh my god, untuk zonanya ya. Ini zonanya nyebelin banget loh. Zonanya nyebelin banget loh. Dia masih kepisah 2 pulau, bahkan masih ada sungai besar yang masuk ke dalam zona. Berarti ini untuk misalkan kita ngomongin jumlah persentase daratan tuh kayak cuman 40%, 50% gak sih? Ya, masih sangat besar memang air yang ada di area circle untuk saat ini. Dan juga Onyx pintar, mereka langsung mengirimkan 2 pemain yang tadi ada di belakang untuk melebarkan area permainannya. Saat Mickey dan juga Sotpe memiliki PR untuk menahan di area bootcamp. 2 lain sudah mendapatkan 1 pulau. Bahkan kita melihat juga dari tempat yang berbeda, YNF untuk saat ini keluar mereka menghadapi satu tim yang lainnya. Simba ada di depan dari YNF. Simba ini adalah tim yang tadi turun di bootcamp juga, tapi mereka berhasil keluar dari bootcampnya. Tembakan dilakukan oleh satu pemain, Irene menuju ke area depan, tapi justru Irene lah yang tumbang. Pemain YNF yang lain juga tumbang. Saat ini YNF dibuat free. Mereka tidak bermain lagi, mereka menuju ke arah lobby. Ya, benar-benar free. Bebas ke arah lobby. Tidak ada perlawanan yang sangat keras kalau kita lihat. Dengan sangat mudah dari Simba meratakan begitu saja. Dipukul mundur habis-habisan dan
Simba dengan hanya 3 player mereka mampu untuk mendapatkan 4 poin secara percuma. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan BNF, tapi ini agak sedikit berbeda ya dengan hari pertama ketika gue nge-cast. Ya. Mungkin karena udah melewati 1 minggu kali ya, jadinya ada banyak sekali perubahan signifikan. Nampaknya kali ini juga dari Aditama bakal bertemu dengan CX Warning. Sudah ada pembukaan tembakan menuju ke arah bagian depan, 1 player hampir saja 2 dari CX Warning tumbang dan bakal langsung menjadi elimination. Ya bahkan sudah ada 2 pemain yang saat ini didapatkan oleh QTS. Pemain terdepan dari area penyerangan Aditama Viper melemparkan 1 smoke, 2 smoke bahkan dilemparkan untuk membuat Aditama Viper memiliki sebuah space maju ke area CX Warning Heli. Dalam sebuah warning CX Warning Heli untuk saat ini kembali ada sebuah lemparan utility, banyak sekali utility yang dilemparkan. Semua utility akan coba dilemparkan untuk membuka sebuah fight dan kembali saat ini kita melihat bagaimana ada perlawanan dari Onyx Hotpay membuat PR untuk Aditama Viper. Tiba-tiba 2 langsung mundur, QTS ditinggal sendirian di depan. Oke, QTS harus menahan pergerakan dari banyaknya player-player dari CX Warning dan Onyx join the fight ini membawa semakin sulit pastinya untuk dari Aditama. Thomas langsung melakukan repositioning, nyebrang ke arah bagian kiri. Tidak mau stacking up di satu titik yang sama juga, mereka perlu melakukan repositioning kembali karena posisi mereka sudah ketahuan oleh teman-teman Onyx. Tapi kali ini dari Aditama kayaknya nggak seperti Aditama biasanya. Biasanya mereka gahar banget ya, berani untuk melakukan peperangan. Tapi dengan posisi terbuka seperti ini, di sebuah jembatan, ini membuat mereka sedikit ketar-ketir. Belakang mereka terbuka, kiri mereka terbuka. Mereka perlu memainkan waktu dan tempo untuk keluar dari tempat ini. Betul sekali, dan ini adalah keputusan yang bijak sebenarnya dari Aditama. Mereka tidak memaksakan untuk maju ke area CX Warning Heli karena memang yang di belakang tadi yang menjaga Aditama adalah Onyx. Tembakan Onyx membuat CX Warning Heli juga diuntungkan dari keadaan saat ini karena mereka masih terus menguasai area compound paling enak di ujung-ujung antara 3 pulau tersebut. Ini adalah area yang terus diincar oleh banyak tim sebenarnya, compound dari CX Warning Heli. Tembakan kembali menuju ke arah Aditama Viper. Untuk saat ini QTS masih menjaga di satu jembatan yang sama. Scope mulai dibuka dari seorang QTS untuk mencari informasi terlebih dahulu. Onyx mulai merapat kalau kita lihat tadi dari mapnya, Cijel. Agak serem ya posisi dari si QTS ini yang ada di jembatan. Dia benar-benar harus aware loh, 360 derajat. Jangan sampai di bagian belakang itu ada nge-backstep. Apalagi di Sunhawk, Blue Zone itu belum tentu kosong. Masih bisa ada kemungkinan ada orang di bagian Blue Zone. Dan nampaknya kali ini dari zonanya, wow, ini ngeprank banget menuju ke arah bagian utara. Membuat semua tim yang dari tadi nge-hold posisi di choke point bagian sungai, mau tidak mau mereka harus bergerak juga. Tapi masalahnya ketika mereka bergerak, mereka langsung ditangkap begitu sangat mudah oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, saat ini yang mendapatkan circle adalah Bull Chaos. Mereka sangat diuntungkan dari circle yang keempat. Mereka berada di area circle. Tidak banyak yang perlu dilakukan oleh Bulls. Hanya saja satu PR mereka adalah membangun sebuah tembok kokoh defensif agar tidak bisa di-push. Tapi push sedang dilakukan oleh pemain-pemain BNW. Chase tumbang. Chase ini adalah pemain yang jarang dimainkan oleh BNW. Tapi akhirnya diberikan kesempatan di match pertama kali ini. Niki melemparkan sebuah molotov terlebih dahulu menuju ke arah compound dari Dewa United. Bahkan lemparan balasan granat menuju ke arah Niki juga membuat dia terkena damage tadi. Yes, mereka perlu buying time, tapi nampaknya buying time tersebut gagal karena pada akhirnya satu player kembali tumbang. BNW dalam posisi yang cukup panik. 2 player aktif, 3 player aktif sekarang. Untuk sementara waktu masih bisa di-revive satu kembali dari seorang Nacha. Dan nampaknya kali ini juga ada beberapa utilities yang sudah mulai dilontarkan menuju ke arah lantai 2. Dewa United terpressure, tapi mereka cukup tenang, cukup sabar untuk menunggu kedatangan dari BNW. Masih ada sebuah kokangan granat ikan hiu, maka tempat hayu kita granat dilemparkan menuju ke area depan, tapi belum memberikan damage yang berarti karena salah kamar tadi. Lemparan utility dari seorang Ayane, pemain yang sedang naik down untuk saat ini karena dilihat dari statistiknya sangat luar biasa. Statistik dari Ayane mendapatkan elim yang banyak, memberikan banyak poin menuju ke arah BNW. Betul, ini adalah juru tembak dari BNW. Tidak boleh sampai tumbang karena kunciannya ada di Ayane. Beberapa lontaran nih masuk menuju ke arah badan dari Dewa United dan this is it. Ini adalah waktu dari seorang Nacha untuk membuka peperangan maju ke arah bagian depan. Tembakan tapi hampir saja mendapatkan orang yang tepat. Malah lebih memilih untuk langsung ke lantai 2. Dan Dewa United langsung diratakan begitu saja oleh BNW. BNW kembali memenangkan sebuah fight ini yang memang terus mereka lakukan. Stabil mereka bermain. Nacha kembali memberikan sebuah gebrakan di match yang pertama. Tapi lagi-lagi Ayane, Niki juga tidak kalah baik. Chase pun sama, kalau kita lihat tadi 2 elimination menjadi bukti bahwa Chase juga memberikan kontribusi yang sangat besar menuju tim ini. Walaupun memang dari statistik dia yang paling jarang dimainkan dibanding pemain-pemain lain. Chase ya, yang sebelumnya bernama Potato. Tapi kali ini S276 dikejar dengan waktu, dikejar dengan zona juga. Caca tidak sempat healing, nampaknya harus tumbang di Blue Zone. Dan semuanya rata sudah untuk Simba.
tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beberapa tim sudah dipulangkan, tapi Alter Ego lagi-lagi bermain dengan healingnya. 35 healing sudah dipegang di tangan dari Alter Ego. Dan kembali kita melihat dari Void bermain di bagian perbukitan juga. Berusaha untuk memberikan pressuring menuju ke arah teman-teman dari ARF. Ya, kita lihat untuk saat ini Caroline melakukan tembakan demi tembakan. Ternyata satu pemain tumbang di sana. Kembali didapatkan, tapi Angela yang menumbangkan Kai dari ARF berada di area bukit. Harus segera menyelamatkan diri masing-masing pemain-pemain ARF. Bahkan menjadi confirm elimination terlebih dahulu. Tapi Tanara, kalau kita lihat, mendapatkan Hoti di tempat yang berbeda. Berarti bisa dibilang cross angle ya, banyak banget cross angle di sini karena zonanya udah semakin kecil. Ini adalah fase kelima, udah nggak banyak ruang yang bisa ditempatin untuk di fase seperti ini. Dan Void juga nggak bisa terlalu lama loh untuk nge-hold posisi ini, karena pada akhirnya kalau misalkan mereka kelamaan, mereka susah buat turun, mereka susah buat masuk ke dalam zona. Ya, kita lihat Caroline kembali dimainkan bersama dengan Roses, dua pemain yang terus menjadi backbone dari Void. Karena kalau kita lihat dari statistik, Roses main 34 kali, Caroline juga sama main 34 kali. Baru satu kali mereka nggak main sepanjang Void bermain 35 match di PMVB season yang kedua. Kembali saat ini Angel main, dia ada sebuah area yang akan ditembus oleh Angel, tapi area tersebut tidak ada penjaganya, Bulls di depan mereka. Wah, ini Bulls juga adalah salah satu tim yang benar-benar lagi cukup mengerikan ya. Apalagi player yang bernama Crystal. Ya. Itu juga menjadi salah satu kuncian untuk Bulls bisa mendapatkan poin-poin yang cukup banyak. Tapi Caroline cukup berani maju seorang diri dengan teman di bagian belakang. Ternyata di backup, dijepit kiri dan kanan. Spotty tertangkap di depan sana, membuka sebuah pintu masuk cukup lebar untuk Void supaya bisa touchdown menuju ke arah play zone. Ya, terlalu kita lihat terlalu lama tadi nampaknya, bahkan bergerak juga untuk saat ini. Pemain-pemain dari tim yang berbeda BNW, Ayane melakukan tembakan menuju ke arah Mor dan coba untuk melakukan sebuah penyeberangan kembali. Ini adalah masalah Mor. Mereka memutuskan untuk late rotation, tapi late rotation tersebut telah menjadi masalah mereka. Berulang kali kalau kita lihat mereka terkat saat rotasi dan kembali terulang saat ini. Gak belajar dari pengalaman. Itu yang terus dilakukan oleh Mort nampaknya. Dan terjadi lagi juga untuk Void di backstep dari arah bagian belakang. Sampai mendapatkan timing dan momentum membuat Scarlet bisa maju ke arah bagian depan juga dengan low health, tapi terlalu tipis, tidak sempat untuk touchdown. Tapi Southpay to the rescue, harusnya sampai bisa mendapatkan seorang Scarlet untuk bisa di revive. Ada smoke juga, masih aman sejauh ini untuk Onyx. Tapi untuk BNW kayaknya mereka benar-benar geragas banget. Siapapun yang dia lihat, asap pun dia tembak, benar-benar menginginkan poin yang sangat banyak. Chase kembali mendapatkan 1 poin penting menuju ke arah BNW. 4 elimination dia sumbangkan dari total 7 elimination yang menjadi elimination sementara dari tim BNW. Untuk saat ini kembali Chase membuka sebuah scope M4 kali 6 yang dia gunakan, memantau juga menuju ke arah jembatan. Masih sangat baik apa yang diberikan kontribusi dari Chase menuju ke arah BNW. Dan juga kalau kita lihat saat ini di area atas dan juga pemain knockdown di sana, Chase kembali menjadi monster untuk lawan-lawannya. Wah, gila, di tracking habis-habisan. Onyx ke lockdown, gak bisa kemana-mana. Blue zone-nya juga terlalu menyakitkan. Onyx pulang begitu saja. BNW masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki. Satu-satunya tim yang masih lengkap dengan 4 player. Bahkan mereka bisa menjajaki zonanya masuk dari arah jam 12 juga. Ini akan menjadi posisi yang sangat mencekam pastinya, karena BNW sudah mengunci habis-habisan play zone. Jangan sampai dia terculik dari belakang karena ada ARF, UP dan juga ada Linting. Ya, saat ini Alter Ego Dion menyisakan Linting sebagai pemain terakhir. Biasanya kalau Lin yang sisa sendirian dari Alter Ego Dion, dia disuruh untuk melakukan healing di area blue zone. Bisa saja sudah diberikan sebuah first aid yang banyak oleh rekan-rekannya, karena memang kalau kita lihat Alter Ego Dion biasanya kayak gitu kecenderungan di area Sunhawk. Dan kita lihat juga dari tempat yang berbeda, Crystal untuk saat ini dia pemain yang menjadi andalan dari Bulls. Kalau tadi poin yang jadi andalan adalah Caroline dan juga Roses, Crystal ini yang menjadi andalan dari Bulls karena dia main sampai 34 match di saat pemain-pemain lain rotasi terus baru 25-an match. Jadi dia doang yang paling banyak. Dia doang ya? Ya. Berarti benar-benar gacoannya dari Bulls. Betul. Dan kali ini juga dari Bulls dengan 3 player yang mereka miliki, nampaknya lagi berusaha nih untuk menculik setengahnya 1 dari BNW supaya nantinya mereka bisa memperlebar area kontrol mereka. Tapi sementara jauh ini kalau kita lihat juga dari Nacha, dia sudah dapat informasi di manakah letak-letak pemain dari Bulls. Terus-menerus diberikan pressure, tidak dibiarkan pemain dari Bulls bisa berdiri dengan leluasa. Tapi gue rasa the moment of truth-nya nanti ketika zona mengecil dan menuju ke arah mana nih? Ya, kita akan melihat untuk saat ini memang zonanya keluar dari area Bulls. Bulls yang tadi mendapatkan sebuah keuntungan besar dari segi zona. Bahkan tadi pemain dari Alter Ego Dion sudah dipulangkan
terlebih oleh ARF. Kita melihat juga pergerakan yang sangat percaya diri sekali ditunjukkan oleh BNW. Mereka langsung maju, mereka ingin menggempur, mendobrak pertahanan lawan-lawannya. Bulls menyisakan 2 yang terakhir. Nacha sudah sangat dekat, tapi Nacha diberikan sebuah sambutan granat panas. Dan ditembak di sana, tumbang kembali Niki, menyisakan 2 yang lainnya, Chase dan juga Yane. Kali ini 2v2 situation nampaknya sudah mulai terjadi juga, bahkan 2v1 situation karena Bulls terkemakan oleh Blue Zone dan PNW lagi-lagi mendapatkan winner chicken dinner. Kenyang banget ini PNW asli. LDOG, ada tanggapan yang gue yakin banyak tanggapannya? Gokil sih, maksudnya penguasaan hati atas DU tadi lah yang menjadi kunci dari kemenangan BNW. Tolong tanggapi apa keputusan dari Coach Donita memainkan Chase. Soalnya jadi pembeda banget kayaknya Chase di match kali ini. Kalau gue berbicara keputusan tentu bukan kapasitas gue ya. Cuman menurut gue BNW ini adalah apa yang sering gue omongkan sama junior berdua. Ketika tim, setiap individunya sudah mengerti what to do in every position, in every condition. Yang kayak gini lah kejadiannya. Dalam artian seperti ini. Ketika terlihatin, kayak kelihatan udah menang banget kan. Tapi zona kembali lagi keluar. Dan yang dilakukan mereka bukan berlama-lama di bagian broken wall, tapi maju berempat ke beberapa daerah yang berbeda. Di